Memasuki puncak ibadah haji, tim medis ISQ Tours terus bersiaga memantau kondisi kesehatan jemaah haji khusus. Pemantauan dilakukan secara intensif, baik melalui konsultasi rutin maupun penanganan langsung terhadap keluhan kesehatan jemaah, guna memastikan kondisi fisik tetap prima. Kita simak berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Pagi ini, salah satu jemaah haji khusus ISQ Tours, David Yama, mendatangi Dr. Juspeni Kartika untuk melakukan konsultasi kesehatan. David mengeluhkan gejala sakit yang dirasakannya akibat faktor kelelahan. Dengan sigap, Dr. Juspeni langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada David. Setelah melakukan diagnosa, dokter memberikan sejumlah obat-obatan serta vitamin agar jemaah bisa kembali beraktivitas dengan normal. Kebetulan alhamdulillah dikasih ujian sedang flu aja, flu ringan, kemudian ada pecah kaki, biasa kering kakinya. Hanya itu alhamdulillah sudah dikasih obat, konsultasi sama dokter Kartika, dikasih imbus, dikasih obat flu, dan antibiotik levofloxacin. Gimana pelayanan tim medis ISQ Tours? Keren, mantap. Standby kapanpun ketika kita minta siap 24 jam. Terima kasih ISQ Tours untuk penyediaan fasilitas semuanya termasuk medis. Terima kasih, keren. Tidak hanya David, keluhan kesehatan juga dirasakan oleh Astri Asmi Sundayu. Astri mengaku merasakan nyeri dan kesemutan pada bagian tangannya. Tim medis ISQ Tours pun segera memberikan penanganan medis serta edukasi kesehatan agar jemaah tetap menjaga pola istirahat menjelang puncak ibadah haji. Alhamdulillah, waktu saya bilang sama dokter kalau misalnya ada keluhan sakit, beliau langsung cepat tanggap dan langsung kita janjian untuk ketemu dan diperiksa. Alhamdulillah juga saya dapat obat, yang mana obat ini untuk mengatasi sakit yang saya keluhkan. Jadi sakit apa Mbak? Ada kelelahan atau misalnya tuh kayak kram otot di tangan karena mungkin terlalu sering bawa barang berat di sebelah kiri saya, jadi tangannya sakit gitu. Thank you Mbak. Ya. Pemirsa, saat ini saya berada di restoran Hyatt Regency, sedang sarapan, dan saya tadi sudah melihat bagaimana jemaah haji ISQ Tours konsultasi kesehatan dengan Dr. Juspeni Kartika. Dan sekarang giliran saya yang mau konsultasi, karena tenggorokan saya agak sakit dan gatal. Saya ingin tahu nih, apa tips dan obatnya supaya tenggorokan saya tidak semakin parah. Dan saya juga akan bertanya kepada Dr. Juspeni, bagaimana tips menjaga kesehatan jelang puncak ibadah haji. Jadi ayo kita hampiri Dr. Juspeni. Selamat pagi dokter. Pagi. Dokter, saya mau konsultasi nih, tenggorokan saya sakit. Oh iya. Berapa hari sudah? Udah 3 hari sih dok. Oh, sudah minum obat? Apa dok? Sudah minum obat? Sudah. Oh iya. Coba saya periksa dulu ya, saya ukur suhunya ya. Iya. Oh, masih normal ini, alhamdulillah. Masih normal ya dok ya? Artinya hanya tenggorokannya saja. Oke. Dok, rata-rata kan tadi pasien saya dengar kan mengeluhkan batuk, terus kaki sakit, tangan sakit gitu. Itu memang gejala-gejala kesehatan yang biasa pada saat melakukan haji atau bagaimana dok? Ya, para jemaah haji karena cuaca di tanah haram ini termasuk ekstrim, di luar suhu sampai mencapai 43 derajat. Jadi rata-rata banyak yang terkena infeksi saluran pernapasan atas yang diawali dengan gejala ada flu, meler terus, kemudian ada demam dan diikuti dengan sakit tenggorok. Nah, kalau tidak ditindaklanjuti lebih lanjut biasanya akan berakibat jadi batuk. Nah, kalau misalnya batuknya juga tidak diobatin, terus aja ibadah itu tanpa penanganan lebih lanjut, akhirnya menjadi infeksi saluran pernapasan yang di bawah. Nah, bahkan yang parahnya bisa terjadi pneumonia. Akhirnya kalau sudah pneumonia berat bisa sesak napas. Nah, kita mencegah jangan sampai itu terjadi. Makanya dari tim ISQ
selalu memberikan pengetahuan kepada semua jamaah untuk menjaga kesehatan, dan apabila sudah ada mulai gejala-gejala sakit yang seperti saya sebutkan tadi, harus segera ke tim medis gitu. Jadi apa sih dok tips agar jemaah dapat menjaga kesehatan sehingga dapat melakukan puncak ibadah haji dengan lancar? Baik, yang pertama istirahat harus cukup. Memang ibadah itu diperlukan, tetapi bukan berarti kita sampai mengorbankan fisik kita untuk terus beribadah. Karena tubuh kita tuh sendiri punya alarmnya bahwa kalau sudah mulai terasa letih, istirahat, jangan dipaksakan. Kemudian harus cukup hidrasi. Karena apabila hidrasinya kurang, lebih memudahkan terjadinya kering di daerah tenggorok dan lebih mudah terjadi iritasi. Kemudian apabila kita berjalan ke Masjidil Haram atau keluar dari hotel, usahakan memakai topi atau payung dan jangan terlalu lama di luar. Oke dok, dok, tadi saya lihat ada tas Doraemonnya nih kayak dok. Ya, Coba betul. boleh nggak dilihatin dok? Oh boleh, Taruh boleh, di boleh, kursi ini. boleh. Jadi pemirsa, Dokter Yuspeni kemana-mana ini selalu dengan tas Doraemonnya dok ya. Iya betul. Jadi isinya apa aja nih dok? Boleh Ya, tahu nggak? Sebenarnya tas obat-obatannya disimpan di kamar ya. Ini tapi kan kita nggak mungkin membawa tas yang banyak itu, yang obatnya banyak di tempat umum seperti ini. Jadi kita membawa tas Doraemon ini. Nah biasanya saya membawa nih alat tensi, ya seperti yang tadi kita lihat. Kemudian alat pengukur suhu. Kemudian saya membawa termometer, stetoskop. Kemudian ini obat-obatannya nih. Ini di dalam tas ini. Yang paling sering kan Obat-obatan wajib ya dok ya? ya, nih seperti anti nyeri, kemudian obat demam, antibiotik. Ini juga obat-obat lambung nih biasanya. Ada yang diare gitu. Nah, ini saya sudah sediakan juga. Ini paling sering yang di jamaah. Kemudian ini obat-obat untuk misalnya ada yang mimisan atau misalnya mengalami menstruasinya yang panjang. Ini biasanya kita atasi juga dengan pemberian obat-obat anti perdarahannya. Gitu. Jadi udah banyak banget ya dok ya Banyak isinya ini. ya. Ini makanya ini selalu kita bawa ini. Oke, terima kasih dokter. Selamat bertugas lagi ya dok ya. Jadi pemirsa tadi sudah dengar ya tips dari Dr. Yuspeni untuk menjaga kesehatan jelang puncak ibadah haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Rina Rahmadani melaporkan untuk Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.